Shalom, yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Rospitri Tambunan SPDK. Saya mengajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SD Negeri 173366 Parmonangan, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025. Program studi Pendidikan Agama Kristen di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 173366 Parmonangan. Berikut video praktek pembelajaran saya dengan tema Bersyukur untuk matahari, bulan, dan bintang. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi anak-anak kami. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Berarti sudah semangat untuk memulai pelajaran kita pagi ini, ya kan? Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan dalam kehidupan di pagi ini. Untuk itu, sebelum memulai pelajaran kita bernyanyi sama berdoa yang dipimpin oleh teman kamu, anak kami yang bernama Adriel. Adriel, maju depan. Itu Kau saja Tuhan, satu ya. Ikut Dikau saja Tuhan, dalam damai bagiku. Aku selamat dan sentosa oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di-bab dan berbakti padamu. Dalam bimbang juru selamat, ku bahagia penuh. Ya Tuhan kami syukur atas masyarakat yang telah Engkau berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini kami terkasih dalam Tuhan. Ya Tuhan kami mau ya Tuhan kami mau belajar berkata ya Tuhan agar bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Guru kepada kami. Ya Tuhan guru kami berikanlah mereka kesehatan, kebanggaan dan mudah rezeki. Dan orang-orang kami dimanapun mereka berada mohon perlindungannya. Berkati segala pekerjaan mereka dan dosa-dosa kami supaya kebenaran yang penuh. Dan nama Tuhan Yesus Kristus kami kepada-Mu syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Hadir semua anak-anak kami. Nah, kalau hadir semua, ibu tak perlu panggil namanya satu-satu ya, karena hadir semua. Nah, pelajaran kita hari ini ya, yaitu bersyukur untuk matahari, bulan, dan bintang. Bersyukur untuk matahari, bulan, dan Bintang. Nah, masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Pelajaran kita minggu lalu itu tentang suku dan agama. Berapa agama yang ada di Indonesia? 6. Oke, coba agama. Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Ada ke? 6. Kita adalah agama Kristen. Agama Kristen beribadah di Gereja. kitab suci kita. Alkitab. Nah, apa hari-hari besar agama kita? Nafas, Paskah, kenaikan Yesus Kristus, ya, dan lain sebagainya. Berarti sudah paham kan? Lalu, berarti kita hari ini ya bersyukur untuk matahari, bulan, dan Bintang. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pagi ini yaitu yang pertama ya, menyebutkan guna daripada matahari, bulan, dan bintang. Nah, yang kedua, menjelaskan manfaat matahari, bulan, dan bintang. Nah, yang ketiga, menunjukkan rasa syukur atas matahari, bulan, dan bintang. Matahari, bulan, dan bintang itu diciptakan Tuhan pada hari berapa? Tuhan. Hari ke
Hari ini kita mau belajar tentang tema alam semesta. Hah? Alam semesta? Apa itu? Alam semesta adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar subtema matahari, bulan, dan bintang. Ayo kita belajar bersama. Wah, terang sekali. Panas lagi. Apa ya ini? Benar, ini adalah matahari, benda langit yang menyinari bumi kita. Tapi anak-anak, kalian tahu tidak bentuk asli matahari? Coba kita lihat bersama ya. Wah, seperti ada api ya. Oh iya, siapa yang tahu fungsi dari matahari? Fungsi matahari yang pertama yaitu menyinari bumi di waktu pagi hingga sore hari sehingga menjadi terang. Dan yang kedua, mengeringkan pakaian yang basah. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit. Anak-anak, pernah dengar lagu ini? Lagu ini cocok loh untuk dinyanyikan di malam hari untuk pengantar tidur. Nah, lagu ini menceritakan tentang bulan. Anak-anak, tahu tidak bulan itu muncul di siang hari atau di malam hari? Iya, betul. Kita bisa melihat bulan di malam hari. Pernahkah anak-anak melihat bintang? Bintang itu akan terlihat di malam hari di saat cuaca cerah. Coba anak-anak lihat ke langit. Di saat malam akan terlihat cahaya-cahaya kecil yang bersinar. Kelap-kelip cantik sekali. Coba kalian hitung. 1, 2, 3, 4. Wah, banyak sekali jumlahnya. Tidak bisa dihitung. Sampai di sini ya video kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Sampai jumpa. Dadah. Oke, baik. Nah, tadi sudah kamu tonton video tentang matahari, bulan, dan Bintang. Oke, Ibu tanya dulu ya. Setelah kamu tonton tadi, apa yang kamu ketahui? Siapa yang tahu? Yang benar? Bintang itu sangat banyak dan juga indah. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Bintang itu banyak dan sangat indah. Siapa lagi yang tahu? Oke, Nicholas. Bulan itu muncul pada malam hari. Oke, bagus. Bulan itu muncul pada malam hari. Bagus. Siapa lagi yang tahu? Matahari untuk menerangi bumi pada siang hari. Iya, matahari berguna untuk menerangi bumi pada siang hari. Nah, berarti udah agak-agak paham ya. Nah, jadi itu tadi tentang matahari, bulan, dan bintang. Matahari itu terbit di sebelah sebelah timur dan terbenam di sebelah. Kalau tidak ada matahari, ya, bumi kita ini akan gelap gulita, gelap semua. Kita tidak bisa melihat apa
menjemur padi. Tahu padi? Menjemur apa lagi? Pakaian yang basah, ya. Ngapain lagi? Menjemur sepatu yang basah. Ngapain lagi? Menyembuhkan tanaman. Iya, menjemurkan tanaman. Itu nanti untuk penggunaan matahari berikutnya, ya. Nah, terus yang kedua, menerangi bumi di siang hari. Tadi udah bilang, kalau tidak ada matahari, bumi akan gelap. Berarti sangat perlu sekali ini matahari, ya. Sangat perlu. Kalau tidak ada matahari pasti gelap. Nah, kita tidak bisa melakukan aktivitas, ya. Nah, yang ketiga, membantu pertumbuhan tanah. Semua dulu, membantu pertumbuhan tanah. matahari untuk berfotosintesis. Boleh dong, kalau dikatakan berfotosintesis itu untuk memperoleh, ya, untuk membuat makanannya sendiri melalui sinar matahari, ya. Nah itu, jadi sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, ya. Jadi semua makhluk hidup sangat membutuhkan matahari. Oke, yang berikutnya, ini gambar apa ini? Bulan. Nah, bulan. Bulan itu ya bentuknya bermacam-macam. Nah, coba dulu. Bulan apa yang pernah kamu lihat? Bulan purnama. Bulan purnama itu bentuknya bulan. Seperti bola. Bulan apa lagi yang pernah kamu lihat? Bulan sabit. Ya, tahu sabit kan? Melengkung dia, ya kan? Melengkung, bulan sabit. Nah, bulan itu bisa kita lihat pada Malam hari. ya. Pada malam hari. Nah, di sini ada kegunaan daripada bulan. Nah, apa kegunaan bulan? Menerangi bumi pada malam hari. Semua dulu. Menerangi bumi pada malam hari. Menerangi bumi di malam hari. Bulan itu sebenarnya tidak memiliki cahaya sendiri, tidak ada cahayanya. Itu tidak seperti matahari, tidak ada cahaya daripada bulan. Tapi dia mendapat pantulan daripada sinar matahari. Pantul sehingga bulan itu nampak bercahaya, menjadi indah, ya kan? Menjadi cantik, menjadi agak terang. Makanya kalau pas malam, kalau kita keluar rumah, ya, kalau datang bulan, nampak bulan, ya, suasana malam menjadi terang, ya, terang indah, ya kan? Nah, terus kegunaan bulan yang kedua itu membuat langit menjadi indah, cantik. Ya, kalau tidak ada bulan pasti agak gelap, ya kan? Apalagi kalau mendung, ya, pasti gelap. Nah, yang ketiga yaitu Langit menjadi membantu astronot di luar angkasa. Terus yang berikutnya, gambar apa itu? bintang. Bintang. Bintang juga bisa kita lihat pada Malam hari. Nah, kegunaan daripada bintang yang pertama itu menentukan arah. Menentukan arah. Arah yang dimaksud adalah arah utara, arah selatan, arah barat, dan arah timur. Arah bintang, ya. Nah, terus ya kegunaan yang kedua atau manfaat yang kedua daripada bintang, penentu musim. Ya, penentu musim. Ya, sebelum ada kalender, kita kan sekarang ada kalender kan? Kalender ada di tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ada dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Iya, 31, ada yang sampai 8 di bulan Februari. Nah, sebelum adanya kalender sekarang, bintang itu digunakan sebagai penentu musim. Ya, karena rasi bintang tertentu akan muncul pada waktu tertentu. Rasi, bentuknya Elvin, lihat di sini. Contohnya ada bintang
pada malam hari. Fungsi daripada bintang Untuk memerintah langit pada malam hari. iya bagus untuk memerintah langit pada malam hari, membuat malam hari menjadi lebih indah, lebih cantik. Berarti sudah tahu kan? Oke. Nah, terus di sini ada gambar kan, ada gambar bintang, ada gambar belajar, ada gambar meneropong kan? Terus ada bermain layangan. Ada di situ. Siapa itu? Sedril sama siapa itu? Si Seca. Oh, mereka itu ya pergi ke sekolah. Nah, di sini kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukuri adanya matahari, bulan dan bintang. Ya. Dengan adanya matahari, bulan dan bintang, kita bisa ini belajar, bisa sekolah, bisa bermain, layang-layang, bisa bersepeda, terus bisa main terowongan, ya kan? Nah, bisa kita pergi ke ladang, bisa pergi kemana lagi? Ke sawah dan lain sebagainya. Ya, jadi harus kita syukuri ya adanya matahari di siang hari sehingga kita bisa melakukan apa? Aktivitas kita dengan baik. Ya. Terus di sini, nah di sini gambar apa itu? Gambar apa yang kamu lihat di sini? Lihat dulu gambarnya. Apa yang kamu lihat acara situ? Siapa dulu? Belajar. Terus apa kamu lihat di situ? Pawen. Gambar apa itu? Tidur. Terus nonton. Apa yang kita nonton? Terus belajar. Terus apa itu? Gambar apa itu? Bertasan. Itu ayah sama ibu dan anaknya ya, keluarga. Terus gambar apa lagi itu? Bintang dan juga bulan. Berarti itu kalau ada bintang dan bulan berarti itu suasananya di malam hari. Ya. Jadi kegiatan di malam hari apa yang bisa kamu kerjakan di malam hari? Nonton, makan. Betul, makan itu nomor satu ya. Apa lagi? Cuma itu. Nah, bisa juga ada bermain. Ya. Nah, terus ya. Pesan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena telah menciptakan matahari untuk menerangi bumi di siang hari, serta bulan menerangi bumi pada malam hari. Jadi harus kita syukur ya, karena semua itu adalah berkat dan anugerah dari Tuhan. Itu berkat dan anugerah dari Tuhan. Oke, sekarang ya di sini ada ibu akan ibu bagi kuis ya. Kuisnya ada 3 ya. Kuisnya di sini ada 3. Yang pertama, yang harus itu dulu kan? Nah, yang pertama, tarik garis dari gambar benda langit ya, dan beri tanda centang pada benda langit yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, nanti tinggal mencentang atau ngecek garis. Nah, yang kedua, tarik garis dari gambar benda penerang ke manfaatnya. Kan ada gambarnya di situ, matahari, bulan, bintang. Apa manfaat matahari itu? Tarik garisnya nanti ke manfaatnya. Ya. Terus yang ketiga, tuliskan 2 kalimat bersyukur kepada Tuhan atas matahari, bulan dan bintang. Nah, ini dikerjakan ya. Dikerjakan
supaya Bunda bisa menjawab. Nico. Aku bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menciptakan matahari, menerangi bumi pada siang hari. Oke, bagus. Siapa lagi? Adrien. Aku bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah menciptakan matahari sehingga aku bisa sekolah dan beraktivitas di rumah. Bagus. Tepuk tangan dulu. Masih ada lagi? Ada lagi? Sama semua jawabannya? Oke. Nah, jadi itu tadi kuisnya. Berarti benar semua ya. Gak ada yang salah ya. Ya. Oke, berikutnya. Dari yang sudah kita pelajari ya, dari pertama tadi bisa kita simpulkan bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya seperti matahari, bulan, dan bintang. Matahari itu memberi cahaya dan panas bagi kehidupan siapa? Kehidupan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Bulan menerangi malam dan membantu pasang surut yang bisa, serta bintang menghiasi langit dan membantu menunjukkan arah. Semua itu adalah tanda kebesaran Tuhan yang bermanfaat bagi manusia dan alam semesta. Jadi kita harus bersyukur ya. Jangan lupa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk matahari, bulan, dan bintang. Ditanya, matahari, bulan, dan bintang itu diciptakan Tuhan pada hari keberapa? Hari keempat. Nah, berarti udah paham semua kan? Sudah. Ibu, tanya lagi. Coba. Ya. Ibu unjuk nama ya. Bisa? Oke. Yang termasuk benda-benda ciptaan Tuhan adalah Gabriela. Apa benda-benda adalah ciptaan Tuhan tadi? Buat tenang. Matahari, bulan, dan bintang. Bagus, matahari, bulan, dan bintang. Si Ido, matahari bersinar pada Siang siang hari, bulan dan bintang bersinar pada malam hari. bagus. Tahu ya? Yang nomor 3, si Puan, matahari, bulan, dan bintang diciptakan Tuhan pada hari bagus, pada hari keempat. Oke, nomor 4. Ini manfaat daripada matahari. Ya, manfaat matahari. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Pawe. Untuk menerangi bumi pada siang hari. Bagus. Siapa lagi? Adrien. Untuk menerangi bumi pada pagi hari sampai sore hari. Oke, bagus. Siapa lagi? Nico. Untuk membantu pertumbuhan Oke, membantu pertumbuhan tanaman atau tumbuhan. Siapa lagi? Ini yang keempat daripada matahari. Berarti udah paham semua ya. Nah, matahari terbit di sebelah timur. Menginap di sebelah barat. Udah paham semua. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, di sini Ibu buat ada tugas rumah. Tugas rumah nanti ini bisa kamu ya kerjakan sama bapak sama mama di rumah ya. Tuliskan kegiatan kalian pada siang hari dan tulis pada malam hari. Tulis 5 kegiatanmu pada siang hari ya. Tulis 5 kegiatanmu pada malam hari. Paham kan? Tahu nanti mengerjakan kan? Tahu. Oke. Nih, ice breaking. Berdiri semua. Biar kita jenuh karena sudah selesai pelajaran kita ya. Biar relax ya. Biar relax tapi harus diingat pelajaran yang sudah kita pelajari ya. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang.
buat kamera, tiga jari kanan, tiga jari kiri, tugasmu menjadi enam, buat menara, empat jari kanan, empat jari kiri, tugasmu menjadi delapan, buat berlingkar, lima jari kanan, lima jari kiri, tugasmu menjadi 10, siap berdoa. Oke, duduk, lipat tangannya. Kita tutup pelajaran kita hari ini. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di pagi kita ini karena kami bisa berkumpul dalam melakukan proses pembelajaran kami hari ini. Kami sudah selesai tentang belajar pada hari ini. Kami bersyukur karena kami dalam hati dan pikiran kami sehingga kami bisa memahami